Salam dari Simalungun. Pak Menteri, saya lagi marah ini Pak Menteri Pertanian. Kenapa saya marah? Karena sampai saat ini masyarakat Kabupaten Simalungun khususnya dan secara umum Sumatera Utara belum bisa menikmati pupuk subsidi. Kita bisa bayangkan Pak, ketika rakyat khususnya petani kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok atau bahan dasar untuk memperoleh pekerjaan mereka itu sebagai petani. Baru-baru ini Pak Menteri datang ke Kabupaten Simalungun, berkunjung bersama Wapres. Saya sangat kecewa Pak Menteri. Seharusnya kunjungan Bapak tersebut bisa berdampak baik bagi kehidupan petani di Kabupaten Simalungun secara khusus. Karena petani di Kabupaten Simalungun ini jumlahnya yaitu sekitar 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Simalungun. Belum lagi di daerah-daerah lain Pak Menteri, Sumatera Utara ini Pak Menteri. Saya mau tegaskan di sini Pak Menteri bahwa Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo bukan hanya Menteri Pertanian bagi rekan-rekan kami yang berada di luar Pulau Sumatera. Bapak Menteri bukan hanya Menteri bagi petani di daerah Jawa, tapi Pak Menteri adalah Menteri bagi seluruh petani di seluruh NKRI yang di dalamnya ada Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam setiap kunjungan Pak Menteri, saya melihat Pak Menteri mengharapkan agar bagaimana petani bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju. Caranya bagaimana Pak Menteri supaya petani lebih maju? Ketersediaan pupuk subsidi hampir tidak bisa dirasakan oleh para petani di Kabupaten Simalungun secara khusus dan secara umum di Sumatera Utara. Saya mau tanya kepada Pak Menteri, melihat kelangkaan ini Pak Menteri, apa langkah yang sudah Bapak buat? Apakah Pak Menteri hanya diam melihat situasi ini? Pak Menteri harus tahu juga, banyak di Kabupaten Simalungun ini Pak Menteri, petani yang hampir stres karena tidak adanya juga harga jual. Ini juga saya sampaikan kepada Pak Menteri Perdagangan ini. Harga pupuknya mahal, hampir sama harga pupuk subsidi dengan non subsidi. Lantas kenapa harus diadakan pupuk subsidi? Seharusnya sekalian aja Bapak hapuskan pupuk subsidi itu. Karena juga sampai saat ini tidak ada juga tersedia di Kabupaten Simalungun. Masyarakat kesulitan. Jadi cemana petani ini mau maju? Harga jahe juga di bawah Rp2.000, sementara modalnya sangat besar. Jadi bagaimana petani mau memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana petani mau sejahtera Pak Menteri? Saya pikir wacana untuk memajukan petani itu Pak Menteri jangan hanya sebatas ucapan belaka Pak Menteri, tapi didukung dengan program-program kementerian dalam rangka mengatasi bagaimana supaya petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang murah. Bagaimana petani bisa mendapatkan pestisida dengan harga yang wajar. Bagaimana hasil produk pertanian di Kabupaten Simalungun khususnya ini bisa sesuai dengan biaya produksinya Pak Menteri. Pak Menteri Pertanian yang saya hormati, perlu kami sampaikan Pak Menteri bahwa sampai saat ini persoalan di tingkat petani hanya itu aja dari dulu Pak Menteri. Mulai dari dulu sampai sekarang. Yaitu pertama tadi seperti yang saya sampaikan, persoalan pupuk subsidi. Yang kedua pestisida, yang ketiga harga jual. Itu saja program permasalahannya Pak Menteri. Sudah berapa lama Pak Menteri jadi menteri di kabinet Pak Jokowi ini? Masa itu saja tidak bisa selesai Pak Menteri? Melalui program rakyat biasa ini Pak Menteri, kami mau menyampaikan kekecewaan kami terhadap Bapak. Juga kepada Pak Jokowi yang sudah berapa kali ke sini. Harusnya dalam setiap kunjungan Menteri maupun Presiden melihat persoalan apa yang ada di daerah tersebut untuk dijadikan atau diambil solusinya. Nah, berulang kali sampai ada yang buat surat terbuka itu kepada Menteri Pertanian dan juga Pak Jokowi. Di Simalungun banyak produk-produk seperti tomat,
cabai dan lain-lain kemarin yang dibuang oleh petani karena harganya tidak sesuai Pak Menteri. Belum lagi ada petani yang sengaja membiarkan jahenya tidak dipanen karena harganya cuma Rp500 Pak Menteri. Saya rasa Pak Menteri itu yang mau kami sampaikan dalam program rakyat biasa ini. Saya selaku Direktur Eksekutif Suara Rakyat Institute menyampaikan ini Pak Menteri, agar segera ditindaklanjuti. Kalau tidak Pak Menteri, kita bayangkan ketika petani tidak mau lagi bertani Pak Menteri, kita yang di kota ini mau makan apa Pak Menteri? Saya pikir itu Pak Menteri, horas.